Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi ya untuk eksplorasi konsep di modul 1.4. Bapak Ibu nanti yang di angkatan 9 ya saat ini akan mempelajari 6 materi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di modul 1.4 ini eksplorasi konsepnya lumayan banyak ya. Ada 6 hal yang harus Bapak Ibu pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu nanti akan mempelajari terkait nilai-nilai kebajikan universal dan disiplin positif. Tujuannya nanti adalah Bapak dan Ibu dapat menjelaskan makna kontrol ya dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser ya, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian CGP dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Kemudian Bapak dan Ibu nanti juga akan ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Bapak Ibu nanti juga harapannya dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi, teori intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan lingkungan sehari-hari ya. Bapak Ibu nanti silahkan, ini adalah materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu nanti akan lebih banyak praktek di sini ya. Teori motivasi nanti akan disajikan sebuah kasus di sekolah ya. Bapak Ibu silahkan menilai ya, itu masuk ke ranah mana ya, teori motivasi yang seperti apa, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti tujuannya adalah dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah ya atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Kemudian juga bisa menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kemudian juga dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka ya dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan sekolah. Kemudian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini juga ada tiga tujuannya. CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Kemudian menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi yang kelima adalah 5 posisi kontrol, yaitu Bapak dan Ibu dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah posisi manajer, itu adalah posisi yang paling tinggi, yang paling bagus Bapak Ibu ya. Minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi ya, Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan ada praktek di sini, yaitu praktek untuk melakukan segitiga restitusi. Tujuannya adalah CGP menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Kemudian CGP dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Kemudian dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan positif di lingkungannya. Bapak Ibu nanti kita akan cek ya untuk di modul ini satu-satu Bapak dan Ibu. Nah ini kita lihat ya. Nah ini adalah contoh untuk disiplin positif Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari satu persatu ya. Nanti akan ada tugas 21, Bapak Ibu nanti yang menjawab ya. Di sini nanti tugas 21, Bapak dan Ibu menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin pada awalnya motivasi Anda mengikuti program guru penggerak ini karena ingin mendapatkan suatu penghargaan tertentu. Namun seiring Anda mengikuti program ini dan kemudian menikmatinya, mungkinkah motivasi Anda berubah menjadi sebuah keinginan untuk menjadi guru dengan nilai yang Anda yakini? Bila itu terjadi, apa dampaknya untuk diri dan apa yang Anda dapatkan? Mengapa hal itu penting? Bapak Ibu ini adalah tugas ya, nanti Bapak dan Ibu ada 6 tugas. Ya, ini adalah tugas pertama, ini adalah tugas yang kedua, ini adalah tugas yang ketiga, ini adalah tugas yang keempat, tugas yang kelima, dan tugas yang keenam.
Bapak dan Ibu, ini adalah 6 tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan ya. Pertanyaan ini dijawab untuk eksplorasi konsep ya di modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.